Kami bahas terkait kebijakan pemblokiran rekening yang tidak dipakai untuk transaksi atau dorman oleh PPATK bersama sejumlah narasumber. Bergabung saat ini anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar Sudeson Tantra, kemudian pengamat kebijakan publik dari PHNH Public Policy Interest Group Agus Pambagio, dan pemilik nasabah yang diblokir Muhammad Gofar. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Ya, Selamat sore, Tifal. Baik. Baik, Selamat Mas sore. Gofar, suara saya terdengar, Mas Sore Gofar? semuanya. Mas Baik, Gofar. Ya, mari. Ya, Mas Tandra, selamat sore. Ya. Mas Gofar, Selamat sore. suara Tifal terdengarkah, Mas Gofar? Dengar tadi. Kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Mas Gofar. Mungkin kita akan bisa mendengar cerita lebih lanjut soal ini. Cuman begini, Pak Deson, Ya, melihat sore, hal yang semacam ini, menurut Anda awalnya diatur diblokir, terus kemudian ada protes, kemudian dibuka lagi sebagian. Apa yang keliru dari kebijakan ini menurut Anda? Ya, terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat bahwa kebijakan ini kan kebijakan yang terburu-buru dan keliru, ya. Kalau saya melihat apa yang dikerjakan oleh PPATK ini kan akhirnya membuat gaduh, ya. Seharusnya PPATK itu kembali ke tupoksinya aja, gitu Yaitu? loh. Ya, karena dia itu kan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Hal-hal yang bersifat teknis itu seharusnya dikerjakan ke bank yang pembuka, ya kan? Ya. Kebijakan-kebijakan itu misalnya ada rekening-rekening yang ya taruhlah tidak digunakan. Nah, bank itu diinstruksikan untuk kemudian ya memberikan misalnya seperti kuesioner kepada para nasabah-nasabah itu. Kan di bank itu kan ada satu prinsip yang namanya know your customer, ya kan? Ya. Sehingga ini barang ini kan kalau bikin kegaduhan itu bisa saja mengancam. Oke, tahan dulu di situ. Sorry Bang Deson. Sorry, kita sudah terhubung lagi dengan Mas Gofar. Mas Gofar, saya pastikan suara saya dengar ya Mas ya? Mas Gofar, suara saya terdengar jelas Mas Gofar? Mas Gofar ini adalah salah satu warga berprofesi sebagai pedagang dan tadi ditemui oleh tim liputan kami di lapangan mengaku sempat terblokir rekeningnya. Mas Gofar, suara Tifal terdengar Mas Gofar? Ya, kedengar Kak. Oke, boleh cerita dulu. Jadi Anda tahu rekening terblokir itu awalnya dari mana? Dari saya sendiri Kak, kan tadinya begini sama saya, melakukan transaksi di rekening saya itu memindahkan dana ke Brimo, terus pas mau diambil ataupun dipindah ke rekening lain itu tidak bisa Kak. Berapa itu transfernya? 230, mau dipasir 250 sama saya. Oke, tulisannya saat proses transaksi langsung gagal atau apa tulisannya Mas? Langsung gagal. Oke. Dan itu uang 250.000 itu tujuannya memang buat ditabung atau ada keperluan mendadak yang harus dilakukan? Iya, ada keperluan mendadak Kak. Soalnya sangat kecewa waktu itu, apalagi itu dari jam 12, dari jam 00 saya nungguin sampai jam 6 pagi sampai jam 8 pun harus ke bank-cabang terdekat Kak. Oke. Dan jawabannya apa dari pihak bank? Jawabannya dari pihak CS itu bilangnya begitu, kalau terkait pemblokiran bank itu karena tidak melakukan transaksi selama 3 bulan atau 90 hari begitu Kak. Oke, tapi sebelumnya Anda nggak pernah dengar ya kalau ada penonaktifan atau pemblokiran rekening kalau udah lama nggak diaktifasi atau nggak ada aktivitas transaksi di situ? Tidak pernah Kak, karena tidak ada pemberitahuan melalui email ataupun SMS dari nomor saya yang masih aktif itu Kak. Oke, uangnya ditransfer 250, di dalam itu dalam rekening itu jumlah uangnya berapa banyak kalau boleh tahu? Jumlah uangnya itu ada 270 Kak. Oke. Awalnya 45 mau dipasin sama saya
270 gitu. Oke. Kan Ya. ada sisanya. Aha. Mau dikirimin 250-nya gitu. Oke, nah Pak Agus, ini kan ada kesan nih, warga tidak tahu satu hal dan dari DPR menilai bahwa ini terburu-buru. So, Anda menangkap proses pembuatan kebijakan ini bermasalah apa sebetulnya? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Berdiskusi bersama para narasumber, Mas Gofar, saya harus pertegas dulu biar tidak keliru. Jadi saat Anda tidak tahu, Anda nggak bisa transaksi, lalu Anda hubungi pihak bank bilang apa? Bahwa 3 bulan rekening Anda nggak bisa dipakai ya? Atau tidak ada aktivitas transaksi di situ, Ya. betul? Mas Gofar? Iya, Kak. Pihak bank, boleh diulang lagi, pihak bank bilang apa saat Anda tidak bisa melakukan transaksi transfer itu? Oh, bilangnya begini, Kak. Kalau selama 3 bulan tidak dilakukan transaksi, itu akan diblokir otomatis begitu, Kak. Oke, dan apa yang Anda lakukan setelah itu? Ya, diaktifin, Kak. Nyuruh ke CS-nya itu, Kak. Dan nggak bisa dipakai sampai sekarang? Sekarang masih bisa, Kak. Karena apa ya, kalau hitungannya itu menyesal ya apa ya, menyesal lah. Karena apa, setahu saya dari dulu Brimo itu nggak pernah ada kayak gitu, Kak. Oke. Sekarang jadi males pakainya, Kak. Oke, Pak Agus, dengan dua perspektif ini, adakah yang keliru, adakah hal yang salah dalam pengambilan kebijakannya? Gini, bangsa ini itu aneh sekali ya. Ini tidak ada hal yang baru. Dari dulu kalau kita punya akun tidak dipakai kan dorman, pasti dorman. Nanti mau pakai hidupin aja. Nah persoalannya saya nggak tahu isu dari mana. Bilang kalau 3 bulan tidak dipakai diputus, dananya ditahan oleh pemerintah. Itu kan menyesatkan gitu loh. Dan saya herannya juru bicara pemerintah tidak bicara sama sekali menjelaskan kepada publik. Kita ini sekarang ini sebetulnya yang mengelola negara ini siapa gitu ya. Ini nggak ada yang baru. Ya kalau itu dorman kita nggak pakai, ya kita ke bank itu bisa jalan lagi. Bahkan online juga bisa kadang-kadang, tergantung banknya. Nah sekarang kan kalau kan lagi isunya tabungan kita diblok, nggak bisa dipakai. Loh tabungan kan ya memang kalau tabungan, apalagi ditabung bulanan kan akan hidup terus. Kok ya bisa gosipnya itu dimatikan dan tidak ada yang menjelaskan kepada publik ini sebenarnya apa yang terjadi. PPATK kan pakai Undang-Undang 8 tahun 2010 udah jelas. Ya dan memang sekarang sedang membersihkan itu, ya bersihkan saja itu tugasnya PPATK. Tapi kenapa ada isu seperti itu yang menyesatkan publik? Kita ini dungu betul-betulan. Saya bingung ini gimana sih? Kalau alasannya Kenapa untuk harus menghindari ada muncul? transaksi judi online dan semacamnya, Lah clear iya nggak? sudah enggak apa-apa, lakukan saja kan semua akun kita kalau tidak dipakai lama kan didorman. Nanti begitu kita bilang nggak bisa tinggal ke bank, jalan lagi nggak ada masalah. Kenapa jadi belok kemana-mana gitu loh? Itu yang saya bingung. Oke. Ya So, kan? Kalau mau itu judi online apa ya tugas PPATK. Oke. Gitu. Kalau kasusnya seperti Mas Gofar ini, Anda melihatnya berarti memang sudah keliru, Iya, tidak sama ada hal saja, yang sama benar saja. dari kebijakan yang diambil? Iya, ya sama saja ketika saya nggak tahu ceritanya awalnya seperti apa, tapi ketika akun itu diam, tidak dipakai, itu apa pasti dorman, mau 3 bulan, 6 bulan. Nah ketika seseorang mentransfer ke rekeningnya yang aktif, terus dibilang itu dorman, ditahan, nah itu harus dijelaskan. Oke. Nah bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Presiden untuk membersihkan akun-akun itu, ya itu dijelaskan. Oke. Kita katanya punya juru bicara yang bejibun 50 orang itu, mana kok nggak ada yang menjelaskan? Oke. Atau Presiden punya seknek, gitu loh. Oke, sejauh ini saya paham bahwa DPR lagi reses, Bang Deson. Tapi sejauh ini apakah ada pembicaraan informal dengan PPATK meluruskan hal ini, atau nanti setelah reses ada rencana buat ketemu PPATK meluruskan hal ini? Ya, jadi begini, kan sudah setelah kepala PPATK dipanggil Presiden, kan kemudian sudah dibuka, ya kan? Sebagian. Sebagian. Nah, ini tentu kita juga akan memantau dan tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagai mitra dari Komisi 3,
tentu kita bisa saja memanggil kepala PPATK untuk berdiskusi, untuk menanyakan lebih lanjut timbulnya kebijakan seperti ini yang tentu saya ulangi lagi ya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur ini kan PPATK itu bisa menggunakan cara-cara yang lebih soft. Oke. Ya kan? Misalnya bank-bank pembuka itu diberi tugas aja Baik. mengenai rekening-rekening yang dicurigai ini. Oke. Kemudian bank-bank itu memanggil mereka atau mengirim kuesioner kepada mereka untuk menanyakan informasi lebih lanjut, Oke, misalnya sudah kami mengenai tangkap di situ poinnya. asal-usul keuangan dan Oke. sebagainya. Itu Baik. loh. Itu butuh Nah, yang penjelasan kami lebih lanjut sayangkan mengingat itu. terakhir ditanya wartawan di istana tidak banyak hal yang disampaikan juga oleh Kepala PPATK. Pak Deson, terima kasih. Mas Agus, terima kasih. Mas Gova juga Ya. terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Oke, selamat Ya, sore. selamat sore. Mari. Berita lainnya sesaat lagi, Roy Suryo